warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadai hajatina wa hajatikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li daf'il bala wal amrad wal asqam wal waba wa li talabis salamah wa li talabi husnil khatimah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jami'i muallifil kutub alladzina ta'allamnaha wa 'allamnaha annallaha yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah arwahi wa asati jami'i man haduru hadzal majlis dhurriyyatihim man syautu madu TV annallaha yaftahu qulubahum wa yaj'aluhumullahu min ibadihi shalihin al-alimin al-amilin al-mukhlisin an-najihin dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tara'a mongko lamun teko anyar apa maniun perkara kang nyegah, contone manek kahaidin kaya haid, ba'da ma madha ing dalem sause yen to wis liwat mi waktiha saking wektune salat. Apa sing liwat ma wektu? Ma apa wektu ya sauha kang amot apa ma ing salat, wa tuhroha lan amot ing sesucine salat, linahwi salisin kedue sepadane wong kang beser, lazimahu mongko wajib ing wong apa qadha'uha ngodoi salat. Au zawalul mani'i utawa anyar teko apa ilange perkara kang nyegah, waqad baqiya lan temen-temen isih tetep minal waktu saking wektu apa qadru takbiratin kira-kirane takbiratul ihram, lazimathu mongko wajib apa salat ing wong. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono salat ma utawi salat qablaha kang tetep ing dalem sadurunge salat. In jumi'at lamun bisa den jamak apa ma qablaha, in jumi'at lamun bisa den jamak apa ma qablaha den jamak ma'aha sertane salat. Jadi kita itu wajib melaksanakan salat pada waktunya, tidak boleh mendahului waktu atau mengakhirkan sampai habis waktu. Di salat itu harus pada waktunya. Tidak oleh jam 09.00 isuk sholat zuhur, kuwi urung wektune zuhur, maka hukum sholat yang Anda lakukan haram dan tidak sah. Demikian juga haram bagi kita mengakhirkan sholat sampai habis waktunya. Jam 5:15 panggah nyantai-nyantai gak sholat ngasar, sampai maghrib urung sholat asar, ini hukumnya haram. Nah, kemudian
ketika ada sesuatu yang menghalangi sholat. Bagi kita itu ada mawani'us sholat, ada hal-hal yang menyebabkan kita itu terhalang dari melakukan sholat. Itu ada 7 hal. Yang pertama haid, gila, ya. Terus nifas, terus ini di sini disebutkan igma. Igma itu loro ayan, epilepsi. Kemudian yang kelima itu mendem, mabuk. Yang keenam itu adalah semaput, hilang akal. Kemudian yang ketujuh adalah murtad. Ini mani'us sholah. Ya. Misalkan ada seorang wanita pukul zuhur itu berakhirnya jam berapa? Masuk asar itu jam 3 seperempat ya. Jam berapa zuhur itu habisnya? Misalkan saja ya 3 seperempat. Dia 3:10 menit head. Masuknya waktu asar ya, maaf salah. Masuknya waktu asar misalnya 3 seperempat. Masuknya waktu asar. Dia jam 3:20 menit head. Setengah 4. Misalkan waktunya asar itu masuk waktu asar itu 3:15 menit. Nah, dia jam 3:20 menit head. Ada waktu 5 menit. Waktu 5 menit ini kalau memang cukup untuk melakukan sholat, saya kira 5 menit itu cukup. Maka kok dia belum melakukan sholat, maka nanti ketika suci dia wajib mengqadha sholat. Paham ya? Atau misalkan ada orang moro-moro edan, gila, jam 3:20 menit. Jadi dia dari waktu asar itu, setelah masuknya waktu asar, ada waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Tetapi dia belum sholat, belum sempat sholat, kemudian dia terhalang tidak bisa melaksanakan sholat karena ada manek. Seperti gila, tadi apa? Haid bagi wanita, nifas bagi wanita, atau mabuk, atau murtad. Udzubillahi min dzalik. Maka kemudian nanti setelah maneknya ini hilang, karena orang yang murtad kembali kepada Islam, orang yang gila sembuh, orang yang haidnya sudah berhenti, orang yang nifasnya sudah berhenti, orang yang mabuk sudah sadar, sudah siuman, maka dia wajib mengqadha sholat. Walaupun hanya cukup untuk akhafi mumkinin, jadi sesuatu yang paling cepat, sholat yang paling cepat, misalkan ya 4 menit, 1 rakaat itu 1 menit, 4 seperkilat, itu tetap wajib qadha, wajib mengqadha sholat. Atau kalau dia ini seorang yang salisul baul, jadi dalam bersuci, orang bersuci itu ada 2 kategori. Ada orang yang bersuci dalam kondisi bahasanya toharoh rufahiyah. Toharoh rufahiyah itu ya orang yang normal, orang yang bersuci dalam kondisi biasa. Ada yang toharoh darurat. Toharoh darurat itu dia karena dia itu daimul hadas, orang yang selalu hadas karena talisul baul, talisul madhi, beser, atau klep yang bawah itu sudah lodok, sudah rusak sehingga ngentut, misalkan begitu ya. Ada orang macam itu, maka dia wudunya ini adalah wudu darurat. Kalau orang yang toharoh rufahiyah itu dia boleh mendahulukan toharoh sebelum masuk waktu.
Ya, misalkan gini, sampean ini kan orang yang normal, masuk waktu asar itu coba jam berapa tuh? Persisnya jam berapa? Nanti keliru saya. Misalkan waktu asar, waktu asar itu masuk jam 15:09. Jam 15:09 waktu asar. Jam 15:13, jam 4 menit misalkan. Kamu kok misalkan kalau wanita head, kalau kamu misalkan kamu itu terus maput epilepsi, naudzubillah misalkan ya, maka kamu tetap wajib karena kamu orang yang normal. Tapi kalau bagi orang yang tidak normal, orang yang salisul baul, orang yang beser, maka minimal ada waktu yang cukup untuk sholat dan sesucinya. Kalau orang yang normal tidak disyaratkan waktu untuk sesuci, karena bagi orang yang normal sesucinya, wudunya boleh didahulukan dari waktu. Misalnya jam 15:09 waktu asar. Itu kalau kamu kan orang normal, wudu kamu jam 2 sudah boleh wudu. Jam 3 persis sudah boleh wudu. Tapi kalau bagi orang yang salisul baul, dia boleh wudu ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi misalnya ada orang yang beser, jadi kencingnya itu terus keluar terus. Kalau wanita itu namanya seperti orang yang istihadhah, darahnya keluar terus tidak bisa berhenti. Nah, orang yang semena ini namanya orang yang dalam kondisi darurat, toharohnya darurat. Maka ketika ada manek datang bagi orang semacam ini, itu dia diwajibkan qadha ketika ada waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat setelah masuk waktu. Paham ya? Misalkan kalau untuk salisul baul, orang yang beser, misalkan waktu asar itu 15:09, maka waktu yang cukup untuk wudu plus sholat 4 rakaat itu berapa menit? Berikan 10 menit, wudunya 5 menit, salatnya 5 menit. Maka misalkan jam 15:19 dia wanita itu kan head, atau kalau orang yang salisul baul itu misalkan gila, dia wajib qadha ketika ada waktu seperti itu, 10 menit setelah masuknya waktu. Ini paham ora domblang. Ora ngit langit. Paham tenan iki? Ya. Ini kaitannya nak sampeyan takoni nang omah. Pak, kula niku nek wong wedok misale. Ustaz langit, kula pingin niku head jam 15:20 menit. Terus pundi setengah sekawan kula head. Kula dereng sempat sholat asar. Oh ngene, Mbak. Tok sampeyan nek wis suci wajib ngodok sholat asar. Nek zuhure mun dilampahi to, ampun, ya wis, sampeyan hanya wajib qadha sholat asar. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua yang dibahas dalam waktu sore ini, ketika manek itu hilang. Perkara yang mencegah, yang melarang kita melakukan sholat itu hilang. Headnya berhenti, nifas berhenti. Misalkan orang gila sudah sembuh, orang mabut sudah siuman, orang murtad sudah kembali kepada Islam. Dia maneknya itu hilang dan waktu masih cukup untuk takbiratul ihram. Ya. Maka dia tetap kewajiban melakukan sholat tersebut. Misalkan contoh, misalkan waktu maghrib itu saat ini jam 18:03. Untuk takbiratul ihram cukup 1 menit. Untuk takbiratul ihram cukup 1 menit. Misalkan ada wanita haid, kemudian jam